Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Terima kasih untuk hadir di rumah Pak Tarno dan Bu Tarno. Kita bisa lihat kondisi Pak Tarno walaupun dia terbaring, dia tetap semangat untuk selalu menunggu Yesus hadir di tiap minggu di tempat ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang punya kesempatan, rajin-rajinlah main seminggu sekali. Ya kalau ada waktu ya. Kalau kami dengan Bang Alek pasti setiap minggu ya. Nah, kita bisa lihat kondisinya. Hiburan yang paling utama untuk lansia itu dikunjungi, ngobrol ya. Ya mumpung masih hidup kan begitu kan. Karena kita ini tidak tahu mau muda, mau lansia ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada 20 lansia di tempat kita ya. Yang terbaring ini beliau ya, yang menggunakan kursi roda 2 ya. Mertua saya, kemudian Pak Petrus ya. Kemudian kalau yang agak ya kasihan Bu Mariana itu ya. Ya, kemudian ada juga yang udah goyang-goyang ya. Ya macam-macam lah ya. Tetapi semangat mereka itu luar biasa dalam menunggu Yesus Kristus hadir setiap minggu di rumah masing-masing. Maka mari kita di lingkungan Santo Rufino saling menguatkan, saling mendoakan, dan pada bulan Kitab Suci Nasional ini kita dihadapkan pada situasi yang luar biasa, yaitu kita telah melewati masa pandemi kurang lebih 2 tahun ya. Bahkan sekarang COVID marak lagi, tetapi kesembuhannya tinggi karena sudah divaksinasi. Paling lama 3 hari itu udah selesai. Ya, yang tidak vaksinasi ya memang resiko. Karena memang vaksinasi tidak jemu-jemunya ya selalu kita menganjurkan Bapak Ibu yang sudah siap vaksinasi, baik vaksinasi 1, 2 dan booster ya. Bahkan sekarang udah mau vaksinasi 4. Tetapi program nasional memang mengejar vaksinasi 1, 2 dan vaksinasi booster. Ya, orang tahunya vaksinasi ketiga. Sebenarnya vaksinasi dosis ketiga itu untuk tenaga kesehatan lebih daripada booster, karena mereka berhadapan dengan situasi yang luar biasa. Ya. Nah, jadi kalau masuk ke Rumah Sakit Antonius itu mesti di antigen. Kalau udah antigennya positif, apapun yang terjadi tetap penanganan secara COVID. Setelah itu baru PCR, ya kan? Karena kalau PCR dulu terlalu berat biayanya. Nah, untuk itu mari kita tetap menjaga standar protokol kesehatan bersama-sama ya. 5M 1D, kalau di Antonius 6M, sama sih sebenarnya. Ya kan? 5M itu yang pertama ya menggunakan masker. Itu penting. Yang kedua ya menjaga jarak. Yang ketiga mencuci tangan sesering mungkin menggunakan hand sanitizer atau sabun dan menggunakan air yang ya pada prinsipnya mengalir. Berikutnya menghindari mobilitas yang tidak penting ya. Kemudian ya jangan lupa ya, selain itu ada menghindari kerumunan. Nah ini. Nah kemudian melakukan vaksinasi kalau bahasa Rumah Sakit Antonius 6M. Yang D, yang utama adalah doa. Jadi apapun yang terjadi, mari kita saling mendoakan, saling menguatkan lingkungan kita. Semoga kita di bulan Kitab Suci Nasional. Nah, tadi sudah diadakan pembukaan secara resmi. Memang ada lingkungan yang sudah melaksanakan pertemuan, tetapi di lingkungan kita ya puji Tuhan, ya kita mulai dengan pembukaan secara nasional, secara paroki tadi. Nah, itu memang sejarah. Kita melakukan perarakan dari halaman gereja menuju ke jalan gereja BMJ yang kita sering bilang jalan lama. Padahal itulah jalan gereja BMJ. Lalu kita memutar ya ke sebelah kanan jalan supaya masyarakat tahu bahwa kita melaksanakan bulan Kitab Suci Nasional. Setelah itu baru kita masuk ke jalan BMJ. Nah, kalau jalan BMJ itu jalan baru. Kalau jalan gereja BMJ itu jalan lama. Hanya beda gereja dan jalan BMJ-nya saja. Setelah itu berarak bersama-sama
ya kan? Nah, luar biasa antusiasmenya, ya terima kasih untuk partisipasi. Semoga di tahun depan, tidak tahun depan, pada bulan Rosario nanti kita akan berarak seperti itu juga. Semoga antusiasme umat untuk hadir, ya. Memang kita tidak melibatkan umat tahun ini, ya. Kita mencoba hanya petugas-petugas. Tapi ya, ada maksud dan tujuan nanti kita mungkin pada pasca yang akan datang, perarakan Daun Palma juga kita akan keliling seperti itu. Nah, itu tadi ada ide dari ketua wilayah, ya. Saya selalu ya mengapresiasi ada ide-ide yang bagus untuk koinonia kita, persekutuan kita. Sehingga untuk itu terima kasih untuk kehadirannya. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bu? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum nanti kita sharing diskusi, terima kasih untuk yang sudah ditugaskan untuk ikut sosialisasi Bulan Kitab Suci Nasional. Kemarin sudah hadir dari lingkungan kita, beberapa orang nanti bisa menyiapkan sharing ya 1-5 menit ya. Ditambah juga Bapak Ibu sudah dibagikan ini dalam pertemuan pertama ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertemuan pertama ini adalah kita bisa buka di yang sudah dibagikan oleh Pak Armadi. Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Jadi bapak-bapak yang terkasih, ibu-ibu yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, ya. Jadi dalam ya Amos bab 5 ayat 4 sampai 6. Nah, itu diambil temanya di situ. Lalu ada deskripsi situasi dan tema, ya. Kita akan membuka pertemuan ini dengan membacakan deskripsi singkat terkait situasi aktual dan tema BKSN 2022. Jadi kita semua adalah fasilitator untuk diri kita. Ini anggaplah sosialisasi bersama, nanti kita menjadi fasilitator untuk suami, istri, anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak-anak kita ya. Nanti ini diulang di rumah. Ya, silakan berkumpul sekeluarga untuk mengulang ini. Mengapa penting? Karena Bulan Kitab Suci Nasional ini sebenarnya memang kita harus wajib membaca kitab suci. Minimal 1 ayat itu sudah luar biasa. Misalnya selama ini ayat apa yang Bapak Ibu hafal misalnya? Minimal 1 ayat lah. Kalau saya tuh paling hafal tuh yang luar biasa tuh MCK. Matius 7 ayat 7. MCK tuh minta, cari, ketuk. Nah, itu ada clue-nya. Nah, kalau Matius 7 ayat 7 itu, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Nah, jadi itu Matius 7 ayat 7. Nah, jadi mungkin ada ayat-ayat yang bisa menjadi kekuatan bagi kita semua, baik untuk menjalani hidup single parent, ya, ditinggal suami, ditinggal istri, ya kan? Kemudian suami istri, ya, menjadi anak dan menjadi semuanya, ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Bulan Kitab Suci Nasional BKSN 2022 mengangkat tema Allah sumber harapan hidup baru. Ya. Mengapa? Karena dalam 2 tahun ini kita memang luar biasa. Ada yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya. Doa terus selama tahun 2020. Mulai 2021 mulai jarang. Saya ingat ada keluarga tuh Rosario tiap luar biasa kan. Waktu awal-awal lockdown. Karena takut terjangkit. Motivasinya enggak apa-apa sih. Mulai 2022 ini ya kan mulai sangat kendor. Ya kan? Tetapi dalam bulan September ini kita diajak untuk ya, sesuai tema yaitu Allah sumber harapan hidup baru. Kita lupa bercengkrama. Apa sih tujuan diadakan kegiatan perayaan HUT kemerdekaan RI yang meriah? Saya rasakan meriah karena 2 tahun kita tidak pernah mengadakan itu. Itu tujuannya kan untuk menghadirkan konsep koinonia, persekutuan itu. Bahwa perjumpaan dengan Allah yaitu perjumpaan dengan umat. Berikutnya ya, mari kita melaksanakan kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional ini ya. Jadi banyak masalah yang dihadapi
waktu kita tidak berjumpa. Masing-masing curiga, masing-masing mudah marah, masing-masing mudah cemburu, masing-masing mudah pendek tongkeng bahasa di sini. Kalau sudah cemburu, ya kan, lalu tidak mau ngomong dan sebagainya akan merepotkan. Selanjutnya, pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal dalam hidup kita. Artinya kita, ya, dalam satu hari mungkin kita cuci tangan, dulunya tidak pernah bahkan. Bahkan ada dulu iklan, belum 5 menit bisa kita makan kan. Padahal cuci tangan itu dari zaman saya SD, dari dulu sudah pola hidup sehat. Ya, sampai dikasih wastafel di setiap kelas ya, seingat saya. Akhirnya wastafelnya habis dipecahkan oleh tangan-tangan jahil. Lalu kasih cuci tangan untuk guru kan. Ya, kasih sabun, bahkan Lifebuoy itu dulu pernah punya program itu, ya, cuci tangan itu, ya kan. Nah, dan ini sebenarnya COVID ini mengingatkan kita untuk pola hidup sehat, terutama setelah habis menerima uang, ya, karena uang itu sumber peredaran virus dan bakteri terbesar, karena dari mana-mana uang itu ya, ya. Jadi itu, kemudian, ya. Karena itu, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang hingga sekarang masih melanda dunia, kita diajak untuk menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber harapan kita dalam menjalani hidup yang baru. Ya, jadi iman, harapan, dan kasih adalah Tuhan. Yang kita kenal, Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang Katolik, orang Kristen itu tidak boleh goyang lagi imannya. Siapakah Tuhan itu? Yesus Kristus. Titik, tidak ada koma-koma. Ya, kalau sudah seperti itu, Yohanes 1 ayat 1, ya kan? Di situ kan jelas tuh, dijelaskan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu tinggal dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, dialah Yesus Kristus sang firman. Maka bulan kitab suci nasional ini adalah bulan Yesus Kristus. Karena kalau ingin mengenal Tuhan, maka kita harus membaca kitab suci. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan mendalami subtema Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Jadi, tahun 2020 itu mungkin, mohon maaf, yang tidak pernah doa rosario jadi rajin rosario. Yang tak pernah baca kitab suci jadi baca kitab suci. Dekat benar dengan Tuhan. Lama-lama 2021 mulai kendor. Mulai kendor. Ujung-ujung 2022, ya kan? Lupa. Gara-gara ada peristiwa heboh di Indonesia. Itu ya yang dibahas. Dari TikTok, YouTube, sampai televisi. Ya kan? Lebih mau gugah itu sampai sejam daripada kita doa. Daripada baca kitab suci. Padahal kitab suci ada di satu negara ini bahas itu ya semuanya. Viral TikTok. Jadi orang yang bahas itu dapat duit. Kita nonton kan. Nah, jadi COVID malah yang banyak membunuh orang malah berangsur lenyap. Padahal itu penting. Ya, mungkin itu viral karena memang sudah ada semacam reaksi dari masyarakat ya. Selanjutnya, di tengah segala perubahan yang terjadi termasuk dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan, apakah kita cukup setia dalam menghidupi iman kita? Jadi cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Jadi begini, cinta suami istri itu diukur dari setia. Jadi kalau misalnya saya tidak setia dengan istri saya tuh berarti tidak cinta dengan istri saya. Itu saja, titik. Tidak ada koma-koma. Bagaimana sih mengukur kesetiaan itu? Yaitu, ya mohon maaf kalau selingkuh, nyeleweng, ya berarti tidak setia dong. Tidak cinta lah. Ya kan? Karena itu tanggung jawabnya. Tetapi tidak hanya setia, diukur dengan tanggung jawab. Suami bekerja, istri membantu suami. Ya kan? Kewajiban, ya untuk mendidik anak. Memberikan fasilitas kepada anak. Nah itu bagian. Ya, membuat rumah itu menjadi tempat yang enak untuk anak. Kita buat rumah mewah-mewah tapi tidak enak anak kan susah. Rumah kecil tapi anak rajin bermain seperti ini kan.
anak itu berjumpa bermain, ya tidak masalah. Karena memang perjumpaannya sangat sedikit sekali sekarang. Ketemu, makanya bawalah anak-anak, kalau dia mau main silakanlah, tidak apa-apa. Saya malah menganjurkan, ya situasi itu kan, anak-anak sekarang dibawa ke gereja, wah senang dia main sana, kejar-kejaran, ya. Tidak masalah. Maka yang paling utama jaga supaya dia tidak terguling jatuh saja, ya kan, karena ada tempat-tempat yang berbahaya. Nah jadi seperti itu, ya. Ketimbang dulu gereja sunyi, hanya pastor dan beberapa orang, suara anak-anak tak terdengar, tidak ada. Ya kalau kita di rumah tuh ada anak-anak main kan rasanya luar biasa. Ya masalah bapak mama ya wajar lah. Orang tua ini kan jadi rem. Ya kan jangan nakal, jangan ribut. Tapi yang namanya anak ya itulah masanya. Suatu saat masanya akan hilang ketika anak-anak itu sudah besar dan masing-masing sudah. Ya, nah nanti mulai lagi cucu yang nakal kan. Pasti adalah masanya. Nah, karena kita bukan hidup di biara yang penuh kesunyian, tetapi kita hidup di biara keluarga. Sukacita, kebahagiaan. Apakah kita tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mencintai sesama kita? Nah itu. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Cintailah sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini adalah permulaan. Jadi pertemuan komunal bersama ini 4 kali, tetapi adakan pertemuan di keluarga masing-masing. Itu yang diharapkan oleh gereja, terutama KWI dan Keuskupan. Jadi adakan pertemuan seminggu sekali di rumah. Sharing terbuka, ya. Biarpun berdua adik-beradik, ya. Adakan. Memang akan sulit, ada benturan. Tetapi pasti akan bisa. Jangan sampai kita tidak berjumpa, ya. Dan anak-anak harus dididik karena ikut aturan. Di rumah kan ikut aturan. Pulang jam berapa? Jangan pulang sampai subuh, dicarilah. Ya kan, apalagi situasi tak aman zaman sekarang kan. Nah, penting untuk sadar hal-hal tersebut. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke inti, kita buka dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan, Haleluya nomor 29. Nomor 29. Mulai. Awan gelap dilenyapkan dan dosa pun dihapuskan. Sabda Allah penuh rahmat menerangi alam dunia, agar jiwa yang telah sesat dihantar kepada Yesus, yang berduka dihiburkan, hati gundah diberi senang, dan yang lemah dikuatkan, diberi iman dan harapan. Sabda Allah penuh rahmat menerangi alam dunia, agar jiwa yang telah sesat dihantar
kepada Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, membaca kitab suci adalah suatu ibadat dan kewajiban yang utama bagi kita orang beriman. Kewajiban itu memang harus dilakukan setiap waktu, setiap saat, karena membaca kitab suci adalah sesuatu yang wajib sebagai belas kasih yang diberikan Allah kepada kita. Kitab suci itu adalah cinta kasih. Untuk itu, supaya kita layak beribadat, dan yang paling utama kita mampu memahami inti dari doa-doa kita, maka kitab suci itu adalah suatu hal yang paling utama dalam setiap ibadat dan setiap kegiatan. Karena apapun yang kita lakukan sebagai orang beriman secara Kristiani atau Katolik, kita menyandarkan diri pada kitab suci. Karena sumber iman atau pengetahuan iman itu bagi orang Katolik itu terdiri atas kitab suci, tradisi suci, ya, kemudian magisterium gereja atau ajaran gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan pertama ini kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari kitab Amos, yakni Amos bab 5 ayat 4-6. Gagasan utama dari perikop ini adalah permintaan agar orang Israel mencari Tuhan. Menemukan Tuhan merupakan jaminan untuk memperoleh kehidupan. Dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, kita diharapkan untuk terus-menerus mencari Tuhan dalam hidup kita, terutama di tengah situasi pandemi sekarang ini. Mari kita mengakui dosa dan kekurangan kita dalam terang kasih Tuhan dengan mengucapkan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami berterima kasih karena Engkau menyelenggarakan kehidupan kami dan tetap memelihara kami hingga saat ini di tengah pandemi yang berkepanjangan. Kami yakin bahwa Engkau berjalan bersama kami dan menuntun hidup kami agar kami tetap teguh dalam iman kepadamu. Semoga hati kami semakin terbuka dan senantiasa mendengarkan sabdamu yang menjadi pedoman hidup kami. Engkaulah harapan kami satu-satunya yang senantiasa mengarahkan kami dalam situasi yang kurang menguntungkan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membaca kitab suci dari Amos bab 5 ayat 4-6. Nanti ayat genap itu kaum perempuan, ayat ganjil itu kaum lelaki. Mari kita membaca dengan seksama. Beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilga, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilga pasti masuk ke dalam pembuangan,
dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Dia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dan tidak ada yang memadamkan lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, nanti kita akan sharing bagi yang sudah mengikuti pendalamannya kemarin atau sosialisasinya dapat men-sharingkan 1-2 menit ya. Tetapi ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab. Sebenarnya penjelasan teksnya sudah ada di bawah. Tetapi kita boleh menggunakan kata-kata sendiri untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari 3 ayat. Tidak panjang nih ayatnya, hanya 3 ayat dari kitab Amos ya. Tetapi yang paling utama, Bapak Ibu, apapun Bapak Ibu sharingkan, itu adalah sesuatu yang terbaik yang keluar dari lubuk hati Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kita tidak batasi selama memang yang kita sharingkan itu bisa singkat, jelas, tepat, dan menyangkut perasaan Bapak Ibu. Jadi jangan perasaan orang, perasaan Bapak Ibu gitu. Tentang selama menghadapi COVID dan sebagainya. Jadi yang pertama, apa yang diminta Tuhan dari kaum Israel supaya mereka hidup? Lihat ayat 4 dan 6. Nah, itu sudah dijelaskan, dijawab di situ. Ya kan? Tetapi yang paling kita ingin sharingkan nanti ya, bagaimana ya dalam hidup sehari-hari. Berikutnya yang kedua, tempat-tempat mana saja yang dilarang untuk dikunjungi dalam perikop ini? Lihat ayat 4. Ya kan? Udah jelas ya? Ini langsung memang sengaja dikasih teks karena jawabannya udah ada. Ya. Mengapa begitu? Ini untuk mencerdaskan Bapak Ibu. Makanya Pak Armadi memfotokopi untuk satu keluarga supaya diulang-ulang di dalam keluarga. Berikutnya, dengan apa Betel akan dilenyapkan? Lihat ayat 6. Jadi ada 4 ayat ini ya. Tetapi yang paling utama, pertanyaan 1, 2, 3 ini adalah sharingnya dari Bapak Ibu ya. Jadi sharing Bapak Ibu itu bisa memberikan kekuatan bagi kita. Nah, saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Deo deh ya, Pak Deo. Oh, udah ada. Ya kan? Pak Armadi, ya kan? Bu Gisel yang ikut sosialisasi kemarin untuk memberikan sharing terlebih dahulu 1 sampai 3 menit lah. Ya. Tentang bagaimana ya kaitan ayat-ayat ini dengan kehidupan masing-masing selama menjalani baik sebagai pengurus lingkungan ya, enggak apa-apa perasaan kan, begitu juga menjadi pembina kami ya, karena perasaan-perasaan itu harus diungkapkan, kesal kah, jengkel kah, jengkel dengan siapa, jengkel dengan Tuhan atau jengkel dengan Pak Ian kan, itu enggak apa-apa gitu, ketimbang enggak diungkapkan nanti bahaya gitu, jengkel dengan pastor kah ya kan. Maksudnya ayat ini ingin, Amos ini kan adalah seseorang yang jujur gitu. Jadi dia mengucapkan ini supaya kita jujur gitu. Kalau kita jengkel dengan seseorang kan kita ungkapkan supaya orang itu bisa berubah. Tapi kita juga berubah gitu, Pak. Rupanya kita menjengkelkan orang, menjengkelkan istri suami kita. Ya kan? Nah, mungkin itu. Ya, Bang Alik jengkel dengan Pak Armadi kah? Nah, ngapa gitu. Itu lebih bagus ketimbang ngomongnya di belakang gitu. Nanti orang nyampaikan ujung-ujung ngapa maksudnya Bang Alik misalnya, ya kan? Nah, lebih bagus kita ini. Ini yang dimaksud dengan bulan kitab suci nasional ini. Ya. Kita jengkel dengan anak kita, kamu ini malas benar kan begitu. Cobalah kamu bertekun dalam firman kan gitu. Ketimbang ngomong lagi dengan adiknya, ngapa bah abang tuh? Wah, ini kan akhirnya panjang lah cerita nih. Nah, mungkin itu yang ingin kita bahas, menggali eksplorasi misalnya. Tuh Bang Alek waktu itu jengkel dengan Bu Epa udah mau main poli, lalu lah tidak mau. Ah, ini bisa jadi. Iya kan? Banyak hal yang mungkin kita jengkelkan. Jengkel ini kalau jengkelin nyaman ya kan? Ah, ada dulu sinetron jengkelin kan? Nah, itu. Baik, silakan Pak Armadi dan Bu Gisel. Nah, setelah itu akan diikuti oleh Bapak Ibu Bu Sumi ya bisa. Silakan. Silakan Pak. Kalau mau lewat dulu silakan. Oh. Pas dulu kah? Oh, Bu Gisel? Wah, Bu Sumi sekarang silakan Bu. Atau jengkel dengan diri sendiri karena enggak jadi main pingpong.
Atau jengkel dengan Pak Ian kan misalnya panjang benar agak renungannya kan. Ada yang jengkel dengan Bang Alek kan. Jadi mungkin kalau ada yang nanti udah siap boleh ya, atau Bu Yeni kali di sana di balik lemari karena saya tidak lihat Bu Yeni. Nah, silakan. Oh, Bu Ratna, ya kan? Bu Ento. Saya pastilah yang ibu-ibu ini punya perasaan yang kuat gitu kan untuk menghadapi. Silakan Bu Epa. Ini luar biasa ini. Ya, terkadang kita pergi ke gereja bisa tersandung dengan orang-orang yang banyak ngomong, pas udah mulai pun dia masih buka HP. Tapi itu semua bukan tujuan kita untuk pergi ke sana. Sebabnya kita disuruh untuk mencari Tuhan. Jadi untuk menghilangkan kecengkeran kita itu supaya orang-orang itu tidak lagi buka HP saat sudah dimulai acara. Kita seperti apa? Menyuruh mereka untuk tidak lagi berbisik-bisik atau diam saja, kita hanya mencari Tuhan saja di gereja. Seperti itu. Jadi lihatnya jengkel gitu. Jadi kita tidak fokus. Itu yang pertama. Baik. Terima kasih Bu kejengkelannya. Nanti bisa. Ya, harus diungkapkan. Kok Bu Sigar nih Bang Alek? Bang Alek lah dulu. Karena Bu Sigar kan tinggal sama ini. Oh. Bang Alek ya. Atau Bu Thomas? Nah. Saya sih nggak pernah jengkel ya. Saya jengkel sama kucing. Benar di halaman itu saya luar biasa. Itu gimana mengatasinya itu? Silakan ibu-ibu enggak apa-apa diungkapkan. Karena rupanya mengungkapkan kejengkelan itu mengurangi perasaan. Oh. Ya memang kok di gereja tuh saya kan memang jengkel juga sih. Iya. Kok anak-anak muda kadang kiri kanan kan ada anak-anak muda nih. Mana bisik-bisik kok enggak main HP ya? Bilang kan ini ke gereja mau main HP atau cuman menampakkan diri biar nampaknya ada di gereja atau gimana enggak tahu juga ya kita karena jengkel juga. Memang kita baru konsen dia bisik-bisik sama kawannya. Kadang kok enggak main HP. Rasanya kesal juga. Jadi kita pun enggak konsen dengan itu. Terus kadang-kadang kan ya, biasa kadang-kadang kan bisa kan udah ditentuin setiap minggu jamnya berapa. Ini kadang-kadang lewatnya kalau 5 menit masih wajar walaupun sebenarnya enggak wajar. Kadang-kadang setengah jam. Nah, udah setengah jam malah bolak-balik ngantar cucu atau anak. Itu yang kadang-kadang itu kan kalau main HP itulah duduk diam aja kan, kalau bolak-balik udah terlambat gitu loh. Nah, makanya saya lebih baik nggak ke gereja kok udah terlambat. Benar, kalau setengah jam itu udah kelewatan sih terlambatnya. Kayaknya nggak etis kan. Kadang baca Injil tuh masih ada, baru yang pakai mobil santai deh, cek duduk apa berdiri depan pintu. Baik. Itu saya kadang-kadang banyak. Silakan Bu, Pak. Oh, belum ada ya? Sampai di rumah baru sadar coba bilangin. Ibu-ibu bisa? Silakan. Bu Sigar. Bu Sigar nih kan suka duduk dekat anak muda tuh, dekat anak-anak saya di lingkungan. Itu kan ada rombongan anak muda itu. Di belakang enggak ada. Tapi misa pertama. Iya. Paling anak-anak muda Bisa rombongan kedua anak sekarang. bijak. Dia misa pertama, tapi jadinya Bisa kedua sekarang dia. Karena bisa kedua ada, rajin bisa kedua ada. Oh, jengkel sama maling. Ya, itu sih memang bukan lagi menjengkelkan itu, meresahkan. Kalau jengkel dengan meresahkan itu
Berbeda. Kalau menjengkelkan itu dia tidak merugikan kita, tetapi membuat perasaan kita itu merasa terganggu. Tapi memang benar, Ah. jengkel. Kalau lihat dia lewat tuh, rasanya gitu. Kalau benci itu, tahu dari dia. Memang dia lah tuh. Setiap kalau lewat pagi, nanti lewat siang, itu udah tahu tuh. Oh. Memberi tandanya. Modus. Nanti sore, nanti malam. Ada lewat. Ujung-ujungnya subuh Cuma diambil. mau nuduhnya tuh kan nggak ada bukti karena belum ketangkap tangan, tapi kita tahu itu dia. Itu yang dijengkelkan memang benar-benar. Kalau memang punya ilmu, saya punya ilmu. Itulah balas dendam yang Iya, babi. Yang dikirim kan. Ya. Satu-satu gang aren tuh diintai semua. Rumah yang udah kosong pun masih, rumah Erik itu kan udah kosong. Masih di pretelnya TV bekas, mesin cuci bekas. Hah. Itu yang udah pakai itu di pretel dengan dia lagi namanya mungkin. Itu masih masuk di situ. Luar biasa sekali ya. Nah, ini cengkel juga nih. Jengkel nih, karena kita Baru didik orang HP-nya nggak ada. Ya. Mungkin ibu-ibu yang lain silakan. Kalau saya sih gini, Ya. anak, ya, kalau misalnya saya kan guru, Heeh. jadi kalau di kelas tuh kita lagi menjelaskan, anak-anak tuh udah ngomong. Nanti kalau kita tanya kembali apa yang kita Nggak tahu. jelaskan, tapi mereka tidak bisa jawab. Tadinya dia ngomong, itu kadang-kadang ada perasaan kejengkel gitu. Yang di sini yang murid siapa nih? Mbak Feli. Itu kejengkelan yang pasti akan terus-menerus, Bu ya, sampai pensiunan. Tapi enggak pula, kalau misalnya pas kita tegur dia, kalau dia ada ini enggak pula. Baik, baik. Waktu pas kita dia melakukan itu, nah, kita merasa memang jengkel, tapi nanti kita namanya juga manusia, mana dia mau diam gitu aja kan pasti ngomong gitu. Tapi maksudnya tuh mereka tuh kalau pas lagi dijelaskan tuh mereka tuh diam tertib gitu maunya gitu. Emang Alif lah ya. Bisa nerima. Aku sudah dijengkeli orang. Baik, Bu. Terima kasih untuk mengungkapkan perasaannya. Bu Sumi ini berhadapan dengan situasi yang macam-macam, apalagi kalau di ICU kan, yang menjengkelkan, menakutkan, meresahkan, bahkan membuat jadi campur aduk kalau orang kesehatan nih. Apalagi iba, dia tak punya dana kan, kita mau membantu ya memang kita juga terbatas kan. Kita pasti berdoa semoga ada yang membantu kan. Nah mungkin Bu silakan Bu. Terima kasih. Seperti yang dibilang tadi, ada sih yang menjengkelkan, tapi ya karena kita lihat situasinya kadang gimana, apalagi yang waktu masih covid dulu kan tidak ada jam besuk. Tapi orang tuh udah tahu, keluarganya tuh tenang. Dia kadang datang nanti kita bilang jangan lupa pakai masker, masih kadang lupa cuci tangan kita bilang. Terus tidak ada jam besuk, kalau dokter datang baru kita panggil. Itu masih ramai-ramai nanti datang, kita ingatkan ramai-ramai lagi mau masuk. Karena kan di ICU tuh tempatnya memang tidak boleh, kalau daya tahan tubuh turun, ditambah lagi orang dari luar datang, kita yang petugas aja kalau masuk itu bagi kita tetap kita ganti. Kalau mereka kan dari bandara mau cepat-cepat, aku mau lihat ini, tapi dia masih kita bilang kan kalau mau masuk cuci tangan nanti lupa, dia itu kadang jengkel juga, takut nanti kalau sampai keluarganya tambah sakit dengan, kan katanya dulu kalau orang datang dari mana, kalau yang lainnya sakit kita tidak cuci tangan, nanti orang yang sakit itu akan lebih buruk lagi nanti kondisinya. Itu kadang agak ada yang bisa mengerti, ada yang tidak bisa mengerti, kadang mau kelahi juga kenanya. Itu yang jengkel. Baik, terima kasih. Masih ada ibu-ibu, bapak-bapak? Bang Alek nih, dia yang selalu jengkel ini mau umat kesini. Tapi dia tetap setia, dia nyemprotkan anak tuh. Ngomel gak, jengkel juga. Tapi ya itulah. Gimana? Ya,
Saya sih kadang-kadang kita ya saya ada gujul jengkel, kadang-kadang yang kita gereja tuh kadang-kadang kita tahu pakai masker, kadang-kadang ngelawan kita. Ini kan ada COVID udah bukan apa, kita kan bilang kita jangan ikut umat yang lain. Nah, kita kan tetaplah pakai masker, dia bilang kan. Nah, kadang-kadang kita berita udah dibuka ini, nanti dibuka lagi gini. Ada yang kadang-kadang ngelawan. Nah, itu saya kadang-kadang jengkel, kadang-kadang. Tapi bagaimana saya tetap sabar. Karena tetap sabar saya itu. Tetap konsisten ya. Untuk mengingatkan dan menyemprotkan bagian depan ya. Mungkin Fani selaku anak gadis kan jengkelnya dengan siapa gitu? Hah? Enggak pernah jengkel kan dengan pacarnya kan? Atau dengan Bang Alek jengkel kan? Lewat-lewat enggak pernah singgah gitu. Enggak ada ya? Gimana Bu? Jengkel enggak Bu? Hati-hati tapi gimana? Oh iya Kak. Kan sering ke rumah ya. Iya Kak. Sering curhat kan? Kasihan juga kan. Teman sharing kan? Teman main juga di waktu kecil ya dulu? Enggak ya? Jauh. Siapa tahu. Mungkin ya anak muda Bayu